Sisi lain, seri 12. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat di Tesalonika terbilang punya cara hidup yang baik. Mereka sangat menghormati Paulus, terlebih lagi setiap pengajaran Paulus. Di ayat 2 dan 3, Paulus hanya mengulangi ilustrasi Yesus tentang kedatangan Kristus yang tidak terduga. Ilustrasi itu digunakan Yesus dalam Injil Matius 24 ayat 43 sampai ayat 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sederhananya, Paulus mau bilang dan ingatkan kalau waktu kedatangan Yesus tidak ada seorang pun yang tahu. Karena tidak ada seorang pun yang tahu, maka jemaat harus selalu siap dan berjaga-jaga, tidak hidup seenaknya dan tidak hidup sembarangan. Di abad pertama, ada banyak komunitas-komunitas atau sekelompok orang yang membentuk perkumpulan dan sering melakukan perayaan di malam hari atau hidup pesta pora yang mencakup alkohol dan pergaulan bebas. Tapi ada juga kelompok dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Inilah yang dimaksud Paulus. Dia sangat menjaga kehidupan jemaat Tesalonika. Paulus menunjukkan dua hal yang kontras antara terang dan gelap pada ayat 4 sampai ayat 7. Hal ini merupakan gambaran atau keadaan orang percaya dan orang yang tidak percaya dalam menyambut kedatangan Yesus. Saudara, kenapa jemaat di Tesalonika harus berjaga-jaga? Atau untuk kita hari ini, kenapa harus berjaga-jaga? Di ayat 1 sampai ayat 3, Paulus memberi gambaran bahwa jemaat harus hidup berjaga-jaga karena mendekatnya hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan. Yang tidak percaya, yang ragu, atau belum sepenuhnya percaya, harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, untuk jemaat yang sudah mengaku percaya Yesus, ia harus menunjukkan bagaimana semestinya cara hidup orang yang betul-betul percaya. Bagaimana cara untuk hidup berjaga-jaga? 1. Menjaga cara hidup. Ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Lihat Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Hidup yang terbuka dan dapat dilihat orang. 2. Menjaga kesiapan rohani. Ayat 8, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Ini adalah tanda kesiapan iman kita. Saudara, dalam situasi yang berjaga-jaga ini, mari saling membangun. Sebab kekristenan tidak bisa dibangun dengan kesendirian. Yang penting saya sudah datang ibadah, yang penting saya sudah baca firman, sudah beri persembahan, sudah beri persepuluhan, dan lain-lain. Tapi kekristenan dibangun lewat hubungan, komunitas yang sehat, untuk saling mendorong agar semakin lebih baik, semakin serupa dengan Kristus. Mari saling membangun, saling menegur, mengingatkan, dan menasihati. Tentu bukan karena atas dasar merasa diri lebih baik dari orang lain, melainkan karena tanggung jawab antara orang percaya. Yang menasihati, nasihatilah dengan cara yang benar. Menasihati dengan motivasi yang benar, bukan untuk menjatuhkan atau mempermalukan, tapi karena mengasihi. Yang dinasihati, bersikaplah dewasa. Jangan cepat merasa tersinggung, menolak, marah, dan akhirnya memusuhi orang yang menasihati kita. Itulah pentingnya untuk menjaga persekutuan, terlibat dalam persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.